Hai Subs, jadi kali ini tim Spotlight berkesempatan untuk datang ke tempat yang agak jauh dari keramaian, yaitu di Benteng Amunisi Kedung Coek. Nah, benteng ini konon katanya ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1900. Bentar lagi kita akan bertemu dengan narasumber, yaitu Pak Edi, jadi ikutin terus. Benteng Kedung Coek ini berfungsi sebagai tempat menyimpan meriam, peluru, dan berbagai alat persenjataan. Selain itu, Benteng Kedung Coek ini memiliki peran penting dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Lebih dari sepertiga pasukan pejuang Indonesia tewas di dalam pertempuran tersebut saat melawan Inggris. Namun, jasad mereka tidak sempat dikuburkan. Kalau zaman-zaman dulu kesurupan itu banyak kalau di sini. Misteri apa yang tersembunyi? Rata-rata orang yang berani ke sini berarti orang yang kendel. Orang yang berani memang. Makamnya ini. Betul, cepat jelas. Nah, Subs, kita sekarang lagi bersama yang bertanggung jawab dan yang mengawasi di Benteng Kedung Coek ini bersama Pak Edi. Pak Edi, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Saya didinaskan di gudang munisi Afkir Kedung Coek ini mulai sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 2018. Saya diperintahkan sama komandan saya untuk mengawasi proyek pembersihan ini, pembersihan gudang amunisi, biar lebih bersih, karena image-nya di gudang amunisi terlalu, dalam tanda kutip itu, angker atau serem. Jadi komandan sekarang itu merubah image-image seperti itu biar untuk warga masyarakat kita sekitarnya, khususnya Surabaya ini, biar mengetahui bahwa di sini ada peninggalan zaman Belanda. Boleh nggak sih Pak kita jalan ke tempat penyimpanan amunisinya? Silakan. Boleh Pak. Di sini tempat penyimpanan bom kalau dulu, ya. Jadi munisi-munisi yang kita terima atau dari satuan pengembalian munisi, penemuan-penemuan, semua transitnya di sini yang berupa bom atau bahan peledak bom pesawat. Itu tempatnya di sini. Atau mortir atau granat, semua tempatnya di sini, gudangnya di sini ini. Ini salah satu gudang lagi. Kalau di sana gudangnya agak kecil, di sini agak luas, panjang. Contohnya seperti ini. Ini gudangnya kalau dilihat dari luar setinggi sekitar berapa, antara 10 meter lah paling enggak, antara 8 sampai 10, tapi dalamnya seperti ini. Ini pintu-pintu sama ya Pak ya? Sama, ini pintunya juga. Kalau itu angin-angin. Itu angin-anginnya. Kalau pintunya ini. Kan di sini tuh kalau nggak salah ada makam ya Pak? Makam. Ya. Yap. Nah, makam itu tuh emang makam untuk pahlawan-pahlawan yang gugur saat pertahanan waktu itu, atau itu makam lain Pak? Tidak. Makam tersebut adalah makam sesepuh dari warga Kedung Coek atau desa Kedung Coek di sini, sesepuh yang namanya
ya sebulah. Nah, pernah nggak sih Pak, Pak Edi sendiri saat menjaga di sini itu punya kejadian janggal gitu? Karena kan banyak sekali mayat-mayat yang nggak dikubur di sini waktu zaman penjajahan dulu. Ya, banyak. Kalau saya pribadi banyak, tapi tidak perlu saya sampaikan karena itu tergantung kepekaan dari masing-masing orang. Kalau orang peka bisa melihat itu ada barang. Di situ ada hal-hal seperti itu. Kalau saya yakin ada, karena saya sendiri juga pernah. Saya tunjukkan di antaranya ya. Iya. Saya dulu kantor saya di sini. Ini kantor saya dulu di sini. Saya kalau bekerja hadapnya ke sana. Menghadap ke sini. Menghadap keluar. Di situ tuh ada ada gambar tengkorak. Tengkorak itu berubah warna yang sebenarnya gambar tersebut itu warna hitam. Tapi saya lihat di sini tuh warnanya bukan hitam, keemasan. Warna dari tengkorak tersebut itu warnanya itu keemasan. Saya tanya, itu warnanya apa? Hitam, Pak. Ya warnanya hitam, Pak. Tapi Pak Edi sendiri yang Iya, warnanya itu. Tapi kalau kelihatan yang lain-lain, orang jalan sendiri di gudang 7, orang lari. Ada orang lari, saya kejar. Ternyata di atas nggak ada orangnya. tapi kedengeran lari gitu ya Pak ya? Saya dari bawah, saya patroli. Tapi kalau saya melihat ada orang lari, saya kejar kan? Karena apa? Di sini tempatnya rahasia, tersembunyi, tidak sembarangan orang bisa masuk. Karena anggap itu ada orang luar, saya kejar ke atas. Ternyata nggak ada. Temannya teman saya atau saudaranya main ke sini, melihat pohon ini, dia ketakutan. Jadi sampai sini dia bilang samping dinding itu dia takut. Akhirnya jatuh di sini. Pingsan. Iya. Pohon depan ini. Iya, pokoknya di antara pohon depan ini dia ada, ya kalau perasaan saya memang ada orang tinggi besar di hadapan pintu ini. Akhirnya jatuh. Singkat cerita, dia saya bawa keluar. Kalau di sini biasanya Pak Edi atau teman-temannya Pak Edi punya kisah-kisah juga nggak di sini yang janggal-janggal gitu Pak? Banyak Bu, banyak. Kalau teman-teman itu banyak. Misalnya ada orang yang nongkrong-nongkrong situ dilempar tambak, itu ada. Jadi orang main-main ke tambak, dilempar gitu. Dilempar orangnya, dimasukkan, dilempar? iya, didorongkan masuk ke tambak. Iya. Kalau di sini saya merasa di sini yang paling rawan sebetulnya. Kenapa Pak? Kenapa paling rawan di sini Pak? Karena diantaranya yang tanda kutip tadi kan ya, iya. Tapi saya tidak bisa menyebutkan rawannya apa. Itu tergantung masing-masing perorangannya kan. Kalau dia merasa nggak takut ya nggak ada apa-apa. Kalau dia mempermasalahkan masalah itu ada, ya silakan sini aja. Jadi di sini memang kalau saya anggap ini rawan. Makanya ini tertutup semua, Bu. Ini tidak kelihatan gudang. Banyak orang yang menemukan keris atau apa. Saya selama adanya pembersihan ini, saya sudah, kalau menurut saya, menemukan barang-barang itu saya
dua barang yang sudah saya temukan di sini. Kalau yang saya anggap menurut saya itu barang antik lah umumnya di sini, 2 orang. Pernah nggak sih Pak ada orang di sini untuk cari wangsit atau apa? Banyak. Tapi berujung malah Banyak ya. mereka mengalami hal-hal yang tidak seharusnya, jadi harus dikembalikan lagi. Gini, kalau terjadinya apa biasanya orang tidak akan menyampaikan karena orang masuk sini dengan tujuan seperti itu, dia sembunyi-sembunyi, Bu. Jadi tidak laporan, tidak melaporkan bahwa saya akan mengadakan seperti ini untuk ngambil barang seperti ini. Itu dia tidak. Karena dia sembunyi-sembunyi. Untuk masuknya ke sini sembunyi-sembunyi. Kalau dia ngomong yang sebenarnya pasti tidak boleh. Itu. Tidak boleh untuk diambil. Karena imbasnya apa? Nanti ya kalau tidak ada imbas ke orang yang atau warga yang main ke sini. Kalau dia imbasnya jelek sama warga sini kan bisa kesurupan. Itu. Kalau zaman-zaman dulu kesurupan itu banyak kalau di sini. Sebentar lagi tim Spotlight akan bertemu dengan penjaga makam Kiai Haji Hasbullah yang biasa dikenal dengan Pak Uco. Makam Mbak Hasbullah. Ini Mbak Hasbullah ini pertama awalnya di sini ini Gedek Coek, kampung Gedek Coek sama sini. Menurut penuturan Pak Uco, Kiai Haji Hasbullah adalah seorang sesepuh di Kedung Coek dan seorang ahli tirakat. Menurut penuturan Pak Uco, Kiai Haji Hasbullah adalah seorang sesepuh di Kedung Coek dan seorang ahli tirakat. Di dalam makam tersebut dijaga oleh beberapa penjaga gaib seperti Nyi Blorong, monyet, dan buaya hijau. Makamnya ini nah, betul cepat jelas. Terus Mbak Hasbullah itu seorang ahli tirakat. Terus menemukan bangkai Waliullah Syekh Marsumbo, dia terdampar di pinggir laut. Dia dikembalikan 3 kali kembali terus. Akhirnya dimandikan, tangannya tidak ada, kepalanya tidak ada. Dimandikan, setelah dimandikan tangannya datang. Setelah dikafan, kepalanya datang. Nah, saya dulu tirakat di sini selama 3 tahun. 1 tahun kalau benar-benar ruwet, nasi putih, air putih. Jadi saya bisa komunikasi dulu masih alif-alifnya saya. Memang saya dapat cerita sedikit karena di sini masih ada cucunya. Jadi saya dapat cerita asli tapi sedikit. Takut nanti saingan sama cucunya. Nah, Subs, tadi adalah perjalanan kita menyusuri benteng amunisi di Kedung Coek ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa memang di benteng ini terdapat makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan untuk kalian semua yang mau ke sini, seperti kata Pak Edi tadi, percaya atau tidak, memang makhluk tak kasat mata itu ada. Jadi untuk kalian yang mau ke sini berhati-hatilah.